Usai dilantik menggantikan Johnny G. Plate, Menkominfo baru Budi Aris Setiadi berencana membuat lembaga khusus untuk mengawasi media sosial. Menurut Menkominfo, selama ini belum ada tim mengawasi pergerakan konten di media sosial agar bebas dari konten yang meresahkan masyarakat. Komisi penyiaran kan tadi datang. Saya tanya, Komisi penyiaran itu kan masih mengawasi soal penyiaran TV, radio, apa. Cuman yang ngawasin sosmed ini belum. Gitu loh, termasuk TikTok. Kan sekarang konten-konten yang meresahkan itu kan bentuknya banyak. Karena teknologi itu kan berkembang, begitu loh. Ya mungkin pada waktunya kita akan perlu pengawas sosmed, gitu loh. Cyber untuk mengawasi konten-konten sosmed. Ya kita harus terus berinovasi dan berkembang gitu. Menkominfo menegaskan tim pengawas media sosial bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan agar masyarakat semakin bijak menggunakan media sosial. Gini, pertanyaan yang pertama, yang soal pengawasan sosial media ini kan itu tadi wacana dari Pak Menko Polhukam. Kita ini ingin menjaga ruang demokrasi. Caranya ya nanti kan kita masih wacanakan bagaimana kita masukkan dari teman-teman, tapi prinsipnya kan kita mau menjaga demokrasi kita, tapi kita juga menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Nanti bentuknya belum, Mbak. Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah kasus hoaks dan ujaran kebencian lewat media sosial, serta maraknya kasus penipuan di media sosial. Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Setiaji Eko Nugroho menilai keberadaan tim pengawas ataupun satgas media sosial diperlukan dengan catatan pengawas media sosial harus independen, apalagi menjelang pemilu 2024. Saya berpendapat bahwa satgas ini penting, tetapi ia harus punya beberapa nilai dasar. Salah satunya adalah imparsial dan independen, apalagi ini satgas ini dibentuk menjelang pemilu 2024 ya. Sangat mungkin nanti pasti akan ada yang bicara, wah ini adalah upaya-upaya untuk membungkam kelompok tertentu. Nah, artinya imparsial, independen itu adalah harga mati bagi Satgas ini, tidak boleh berat sebelah. Jadi kalau misalnya ada laporan di ruang digital dari satu kelompok, kemudian ditangani yang satu kelompok lain didiamkan, itu tidak boleh terjadi. Jadi memang betul-betul harus imparsial dan independen. Indonesia merupakan negara dengan pengguna media sosial terbanyak keempat di dunia. Berdasarkan data We Are Social Meltwater, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari 2018 hingga 2023, ada 11.357 berita hoaks yang tersebar melalui media sosial. Sementara dari 2018 hingga 2021, Kemenkominfo mencatat ada 3.640 ujaran kebencian di media sosial. Sementara Kementerian Kominfo berdasarkan data 2017 hingga 2022 menerima setidaknya 486.000 laporan penipuan melalui media sosial yang terindikasi tindak pidana. Indonesia punya pengalaman pahit soal penyebaran hoaks, terutama di tahun-tahun politik. Ruang digital yang kondusif, bebas konten negatif menjadi harapan bersama. Namun, kehadiran tim pengawas media sosial jangan sampai membatasi hak berekspresi selama publik mengisi dunia maya dengan konten positif. Tim Liputan Kompas TV.